Jalan Asia Afrika Kota Bandung dulunya memiliki nama Grote Postweg atau disebut juga Jalan Raya Pos. Nama itu mengikuti fungsi dan keberadaan gedung Raya Pos atau kantor pos besar dari zaman kolonial. Ruas jalan ini dibangun oleh Daendels yang membentang dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Di mana di jalan ini terdapat sebuah patok beton kecil yang menandakan titik 0 km kota Bandung yang kerap dikaitkan dengan sejarah awal mula perkembangan kota ini. Pada saat itu, pemindahan pemerintahan kota Bandung di wilayah Dayakolot dipindahkan ke jalan ini pada tahun 1810. Jalan ini merupakan jalan tertua di kota Bandung yang juga dekat dengan Sungai Cikapundung sebagai sumber air pembangunan kota. Peristiwa bersejarah lainnya yang sangat terkenal di jalan ini adalah peristiwa Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka pada tahun 1955 yang membuat jalan ini berganti nama dengan nama Jalan Asia Afrika. Dan di Gedung Merdeka pun, kini terdapat Museum Konferensi Asia Afrika yang dimana menyimpan setiap peninggalan-peninggalan informasi, arsip, dan benda-benda terkait peristiwa Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Patung-patung sebagai diorama kejadian sangat menarik perhatian di saat kita memasuki museum ini. Penggambaran situasi pembukaan Konferensi Asia Afrika yang dilakukan oleh Presiden Soekarno sangat tergambar nyata. Betapa hebatnya Indonesia di masa itu karena mampu mengadakan acara yang bertaraf internasional. Di sisi lain, terdapat juga kamera dan lighting asli yang digunakan pada masa itu dan masih terawat dengan baik. Kursi rotan yang terdiri dari 6 dudukan sebagai saksi bisu Konferensi Asia Afrika pun dipajang di bagian dalam museum. Kursi ini terdiri dari 3 buah kursi tunggal, 1 kursi panjang berisi 3 dudukan, dan 1 buah meja lengkap dengan taplaknya. Foto besar yang menampilkan Perdana Menteri Republik Indonesia saat itu, Ali Sastro Amijoyo, menjadi background kursi dan meja rotan tersebut. Perdana Menteri Ali tampak duduk di kursi rotan yang kini menjadi saksi bisu Konferensi Asia Afrika. Tak jauh dari kursi rotan itu, terdapat barang antik lainnya, seperti mesin tik yang dipakai wartawan yang meliput Konferensi Asia Afrika. Mesin tik tersebut menunjukkan betapa manualnya kerja wartawan masa itu. Ada juga sebuah kamera foto klasik yang juga dipakai wartawan foto untuk mengabadikan perhelatan bersejarah itu. Selain alat-alat ketik kuno, museum ini juga menyimpan koleksi berupa benda dan perangkat lainnya seperti naskah pidato, hasil rekaman pidato, dan tentunya foto-foto dokumenter peristiwa yang melatar belakangi lahirnya Konferensi Asia Afrika 1955. Konferensi Asia Afrika merupakan peristiwa monumental yang lahir dari perasaan senasib yang dialami oleh negara-negara di kawasan Asia dan Afrika akibat Perang Dunia Kedua pada saat itu. Lahirnya 2 blok kekuatan besar, blok Barat dan blok Timur yang semakin memanas, menginisiasi perwakilan negara-negara di kawasan tersebut membentuk solidaritas Asia Afrika agar keluar dari penjajahan. Pada saat itu, Indonesia dipilih menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dan Presiden Indonesia Soekarno sendirilah
yang menunjuk bahwa Kota Bandung sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika berhasil diselenggarakan pada tanggal 18 April 1955 di Bandung, dengan 29 negara ikut berpartisipasi. Rangkaian Konferensi Asia Afrika dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang berkumandang di Gedung Merdeka Bandung. Kemudian Presiden Soekarno memberikan pidato pembukaannya yang berjudul Let a New Asia and a New Africa Be Born, yang artinya mari kita lahirkan Asia baru dan Afrika baru. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh ketua delegasi dari berbagai negara dan tentunya hanya dalam lingkup benua Asia Afrika saja. Di antaranya Sardar Muhammad Naim, Menteri Luar Negeri Afghanistan; UNU, Perdana Menteri Birma; Kojo Botsio, Menteri Negara Pantai Emas; Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India; Ali Sastro Amijoyo, Perdana Menteri Indonesia, dan lain sebagainya. Dari hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai 24 April di Bandung ini menghasilkan 10 poin yang dikenal dengan Dasar Sila Bandung. Di dalam museum, Dasar Sila Bandung ditulis ke dalam 29 bahasa. Hal tersebut menjadi pernyataan politik yang berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Yang menarik di museum ini, ada alat-alat kuno yang justru diletakkan di bagian tengah museum. Alat-alat tersebut adalah kamera dan alat pencetak foto yang digunakan saat Konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Ya, kenapa tidak? Menggemanya konferensi ini tak lepas dari peran awak media yang meliput pada masa itu. Tak hanya menggema di negeri sendiri, konferensi ini juga menggema ke seluruh penjuru dunia. Hal ini ditandai dengan adanya surat kabar dari berbagai negara yang memuat tentang keberlangsungan Konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan bukan itu saja, tanda mata seperti perangko-perangko eksklusif bertemakan Konferensi Asia Afrika dipajang dan sangat menarik perhatian. Kini, 67 tahun berlalu sejak Konferensi Asia Afrika dilaksanakan, semangat Kota Bandung memperingati hari penting tersebut tidak pernah padam setiap tahunnya. Konferensi Asia Afrika yang ditandai dengan pengibaran bendera negara-negara konferensi tingkat tinggi Asia Afrika dan bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan dikibarkan oleh Koordinator Cabang Gerakan Pramuka Kota Bandung. Pada bulan April 2022, rangkaian Asia Afrika Festival digelar dengan membawa semangat dan solidaritas bangsa Asia dan Afrika. Pemerintah Kota Bandung bersama Museum Konferensi Asia Afrika terus berupaya konsisten dalam menyelenggarakan acara tahunan yang sudah berlangsung sejak 2015, dengan tetap memperhatikan perkembangan kondisi pandemi COVID-19. Hari peringatan Konferensi Asia Afrika ke-67 tahun 2022 mengusung tema Pulih Bersama, Bangkit Perkasa, Recover Together, Recover Stronger. A report of the flag raising ceremony by the commander to the inspector. Lapor upacara pengibaran bendera PBB dan bendera negara-negara Konferensi Asia Afrika tahun 2022 siap dimulai. Lanjutkan.
Tema ini hadir sebagai pengenalan kepada publik tentang peringatan Konferensi Asia Afrika sekaligus komitmen dari Museum Konferensi Asia Afrika dalam mengemban visi untuk melestarikan nilai-nilai Konferensi Asia Afrika yang bersumber dari Dasar-Sila Bandung. Satu langkah ke depan. Jalan. Hadap kanan, hadap kiri. Terus. Satu langkah ke depan. Jalan. Siapkan bendera. Kepada bendera negara-negara Konferensi Asia Afrika. Hormat! Terus! Acara penaikan bendera negara-negara Asia Afrika ini melibatkan 280 pasukan dari Pramuka Kwarcap Bandung dan 30 anggota drum band. Tak seperti di tahun lalu, pengibaran bendera dilakukan hanya oleh para pegawai museum saja, karena kasus COVID-19 di tahun 2021 sangatlah tinggi. Bendera-bendera yang sudah dinaikkan tersebut akan berkibar selama 15 hari, dan akan diturunkan di upacara penurunan bendera yang akan kembali dilakukan oleh pasukan Pramuka Kota Bandung. Setelah acara pengibaran bendera, acara dilanjutkan dengan orasi dan pidato dari pemerintah daerah. Peringatan Konferensi Asia Afrika tidak bisa lepas dari Kota Bandung. Tiap 10 tahun sekali, peristiwa bersejarah ini dirayakan sangat meriah oleh masyarakat Kota Bandung. Sebagai pengingat, perayaan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 2015 silam berlangsung sangat meriah. Jalan Asia Afrika Kota Bandung saat itu bahkan tampil dengan wajah baru. Pada tahun 2025 mendatang, atau tepatnya di peringatan ke-70 tahun Konferensi Asia Afrika, acara perayaan ini akan segera terselenggara. Oleh karenanya, peringatan Konferensi Asia Afrika tahun 2022 ini adalah langkah awal untuk menyambut perayaan 10 tahunan di 2025 mendatang. Walaupun masih dalam suasana pandemi, pemerintah daerah Kota Bandung tetap berupaya maksimal dalam memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Bandung. Akhir kata, Bandung adalah kota yang bersejarah. Tidak hanya bagi Indonesia, tapi juga untuk perdamaian dunia. This is Bandung. Intinya adalah perdamaian. Karena kita tahu dengan perdamaian kita bisa menyelenggarakan segala program, roda pemerintahan, aktivitas masyarakat dan yang lain dengan tenang sehingga tujuan pembangunan setiap negara termasuk Indonesia bisa tercapai. Kalau tidak ada perdamaian, maka seluruh program negara termasuk Indonesia tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan ujung-ujungnya masyarakat tidak merasakan hadirnya pemerintah, tidak merasakan hasilnya proses pembangunan karena tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, momentum kali ini tidak lain adalah untuk mengingatkan dunia termasuk Jawa Barat bahwa kita harus berdamai dengan siapapun. Pemerintah atau amanah Bapak Presiden Soekarno bahwa bangsa-bangsa Asia dan Afrika harus bisa berdiri di atas kaki sendiri atau mandiri. Artinya
kita sebagai bangsa yang saat itu tahun 1955 masih dalam perjuangan, masih dalam berbagai bentuk kesulitan, bisa memelihara, mengadakan konferensi Asia Afrika, KTT Asia Afrika untuk membebaskan dua benua ini dari kesulitannya. Nah, dengan berdikari, maka bangsa-bangsa di Asia dan Afrika diharapkan akan menuju kepada financial freedom atau kebebasan finansial atau kemakmuran yang pada gilirannya akan membawa kemakmuran di seluruh lini kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya maupun militer dan pertahanan. Yang kedua, pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, tetap melaksanakan amanah Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta mendayung di antara dua karang, yaitu pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif yang tidak memihak. Inilah hal-hal yang perlu saya sampaikan dan masih relevan 67 tahun untuk terus kita jaga, kita liberal, dan terus kita dorong ke depan untuk menuju cita-cita yang kita dapatkan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Kami silakan Ibu Dahlia untuk menyampaikan rincian. Terima kasih banyak. Dan juga rekan-rekan wartawan semuanya, terima kasih banyak sudah hadir dan juga ikut memberitakan acara hari ini, dan juga nanti ke depannya untuk peringatan 67 tahun ini dengan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, atau pulih bersama bagi perkasa. Mudah-mudahan beberapa kegiatan yang telah kami persiapkan bisa memberikan semangat baru buat kita semua untuk menyadari pentingnya arti solidaritas dan juga kebersamaan, dan juga kepemimpinan Indonesia di dunia, dan khususnya dalam konteks ini Asia Afrika. Di tahun ini kami akan menyelenggarakan lebih kurang 8 kegiatan dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2022, dan mudah-mudahan itu bisa didukung oleh masyarakat Indonesia dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di Asia dan Afrika.